Wakil Rektor 1 memasuki ruangan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat, Wakil Rektor 1 Universitas Jember. Yang kami hormati, Pelaksana Tugas Kepala Biro 1 sekaligus Kepala Biro 2 Universitas Jember. Koordinator dan Wakil Koordinator Pokja Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Pembina Pamadiksi Universitas Jember, Ketua Umum Pamadiksi tahun 2022 dan tahun 2023, serta para hadirin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pagi hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Pamadiksi Universitas Jember tahun 2023. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Bidik Misi. 2. Pembacaan keputusan Rektor Universitas Jember. 3. Pelantikan dan serah terima jabatan. 4. Sambutan-sambutan. 5. Doa. 6. Sesi foto bersama. 7. Penutup. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Bidik Misi. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pembacaan keputusan Rektor Universitas Jember kepada Bapak Musleh dipersilahkan. Keputusan Rektor Universitas Jember nomor 621-25/KM-2023 tentang pengurus paguyuban mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Jember periode tahun 2023. Rektor Universitas Jember menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang pengurus paguyuban mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Jember periode tahun 2023. Kesatu, mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus paguyuban mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Jember periode tahun 2023. Kedua, kepengurusan paguyuban mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Jember adalah 1 tahun sejak bulan Januari dengan sampai Desember 2023. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jember pada tanggal 9 Januari 2023. Rektor Iwan Taruna, NIP 19691005 1994 021001. Tembusan Wakil Rektor. 2. Ketua SPI. 3. Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana. 4. Kepala Biro. 5. Koordinator Pokja Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Jember. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember nomor 621-25/KM-2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang pengurus paguyuban mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Jember periode tahun 2023. Daftar pengurus paguyuban mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Jember periode tahun 2023. Nomor 1. Rida Hanum Akad Jaya SPMM NIP 196962020008 Unit Kerja Wakil Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni Jabatan Pembina. 2. Dimas Purnomo Aji NIM 210110301049 Fakultas Ilmu Budaya Jabatan Ketua Umum. 3. Maura Cahyaning Nadifa NIM 210210201009 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jabatan Wakil Ketua Umum. 4. Karisma Lutfiatul Ilmiah NIM 210210302001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jabatan Sekretaris Umum. 5. Nisrina Afifah Yuliani NIM 201910501024 Fakultas Teknik Jabatan Wakil Sekretaris Umum. 6. Rizky Febianti NIM 210810301129 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jabatan Bendahara Umum. 7. Muhammad Joni Uswanto NIM 200210201046 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jabatan Wakil Bendahara Umum. 8. Farah Dwi Nurmala NIM 200210104034 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jabatan Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. 9. Ivan Ramadana NIM 211910401067 Fakultas Teknik Jabatan Kepala Departemen Komunikasi Internal Mahasiswa. 10. Muhammad Taufikur Rahman NIM 211910101001
Fakultas Teknik, jabatan Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat. 11. Qaidah Anis Mahira, NIM 211810401052, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jabatan Kepala Departemen Kewirausahaan. 12. Firdan Nur Rahmadani, NIM 212410102008, Fakultas Ilmu Komputer, jabatan Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi. Rektor Iwan Taruna, NIP 1901 Hadirin yang kami hormati, persiapan pelantikan dan serah terima jabatan kepada pengurus yang akan dilantik kami persilahkan mengambil tempat. Wakil Rektor 1, kami persilahkan mengambil tempat. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Pelantikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Jember. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Januari tahun 2023, saya Wakil Rektor Universitas Jember berdasarkan keputusan Rektor Universitas Jember nomor 621-KM-KM-2023 tanggal 9 Januari 2023 dengan resmi saya lantik saudara-saudari sebagai pengurus paguyuban mahasiswa bidik misi KIPK Pamadiksi Universitas Jember tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Pembacaan Ikrar Pengurus Pamadiksi tahun 2023. Ikrar Pengurus Pamadiksi Universitas Jember tahun 2023. Kami, Pengurus Pamadiksi Universitas Jember tahun 2023, berikrar. 1. Kami akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus Pamadiksi Universitas Jember dengan sebaik-baiknya. 2. Memegang teguh dan menjalankan segala ketentuan yang ada dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dengan sebenar-benarnya. 3. Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan serah terima jabatan
Ketua Umum Pamadiksi tahun 2022 kepada Ketua Umum Pamadiksi tahun 2023, kepada Wakil Rektor 1, Ketua Umum Pamadiksi tahun 2022, dan Ketua Umum Pamadiksi tahun 2023, kami persilahkan mengambil tempat. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Yang pertama, kami persilahkan kepada Ketua Umum Pamadiksi tahun 2022. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ketua Umum Pamadiksi tahun 2023. Selanjutnya, kami persilahkan pengurus, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan Ketua Umum Pamadiksi tahun 2022 kepada Saudara Muhammad Akil Fadil, dipersilahkan. Tes. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Jember, Bapak Profesor Dr. Andes Selamin, MKom, SC, PhD. Yang terhormat Kepala Biro 2 Universitas Jember, Bapak Muhammad Jasuli Azha. Yang terhormat Koordinator Pokja Kemahasiswaan Universitas Jember, Bapak Jargasi Esos, beserta jajaran kemahasiswaan lainnya. Yang saya hormati Pembina Pamadiksi 2023, Ibu Rida Hanum Akajaya SPMM, yang juga selaku Wakil Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni Universitas Jember. Yang saya hormati segenap tamu undangan demisioner Pamadiksi, dan tak lupa juga Ketua Umum terpilih Saudara Dimas Purnama Aji beserta segenap pengurus Pamadiksi periode 2023 yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara serah terima jabatan dan pelantikan pengurus baru Pamadiksi tahun 2023. Suatu kehormatan bagi saya karena diberi kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar. Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Rektor 1 karena telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk melantik adik-adik pengurus baru Pamadiksi tahun 2023. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara acara pelantikan ini karena sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bersusah payah mensukseskan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hanum karena telah bersedia untuk membina adik-adik Pamadiksi selama 1 periode ke depan nantinya. Saya di sini selaku
Demisioner Ketua Umum 2022. Mohon maaf apabila selama menjalankan roda kepengurusan sebelumnya masih jauh dari kata sempurna dan juga masih terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Harapannya untuk Mas Dimas selaku Ketua Umum terpilih beserta jajaran pengurus Pamadiksi 2023 semoga dapat menjalankan amanah dan bisa bertanggung jawab dengan penuh, yang nantinya diharapkan bisa membawa Pamadiksi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selamat menjalankan roda kepengurusan, terus semangat untuk berproses, jangan mencari benefit di Pamadiksi, tapi benefit apa yang bisa kalian berikan untuk Pamadiksi. Jangan cari hidup di Pamadiksi, tapi hidupkan Pamadiksi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, perbuatan maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Akil Fadil. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Pamadiksi tahun 2023 kepada Saudara Dimas Purnomo Aji. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, kepada yang saya hormati Kepala Biro 1 dan Bapak Kepala Biro 2, yang saya hormati Bapak Koordinator Pokja Kemahasiswaan dan Alumni, yang saya hormati Ibu Pembina Pamadiksi 2023, yang saya hormati jajaran staf kemahasiswaan Universitas Jember, yang saya hormati Ketua Umum Pamadiksi tahun 2022, yang saya hormati para tamu undangan demisioner angkatan 2022, serta segenap jajaran pengurus Pamadiksi yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk saat ini saya berdiri dalam podium forum yang sangat formal, bukan sebagai pembawa acara maupun Master of Ceremony atau MC, melainkan sebagai Ketua Umum Pamadiksi tahun 2023 yang barusan saja dilantik dalam rangkaian acara forum pelantikan dan serah terima jabatan. Dalam rangka meneruskan sebuah tongkat estafet kepemimpinan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, diperlukan semangat generasi muda yang siap, tangguh, dan cekatan dalam menghadapi segala medan kondisi yang akan terjadi ke depannya. Tantangan demi tantangan telah kita lewati akibat dari generasi yang menghadapi era globalisasi. Seakan-akan semua itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari yang mungkin setiap hari melewati di setiap media sosial maupun TV nasional yang mungkin kita lihat setiap harinya. Semua ini karena apa? Semua ini karena kekurangan sebuah pendidikan yang dimana mengakibatkan generasi muda saat ini terjamah oleh mindset yang salah, terjadi sebuah kesalahan, kekerasan, dan juga penjarahan tiada ampun yang mungkin semua ini berujung pada kurangnya pendidikan teman-teman semua atau generasi muda yang seangkatan dengan kita. Jika kita berbicara tentang pendidikan, pasti akan berimplikasi atau berujung pada kondisi ekonomi. Dan tentu saja kondisi ekonomi di Indonesia saat ini di setiap daerah tentu akan berbeda. Pendapatan di sebuah negara maupun di sebuah daerah akan sangat berbeda tentunya di rakyat Indonesia itu sendiri. Dan jika pendidikan dan ekonomi ini tidak saling berimbang,
akan terjadi sebuah kurangnya pendidikan yang diterima oleh generasi muda itu sendiri, yang tentunya akan berimplikasi pada rusaknya generasi muda Indonesia. Untuk itu, diperlukannya sebuah inovasi terbaru mengenai bantuan pemerintah maupun sebuah beasiswa yang akan diberikan kepada seluruh generasi muda untuk menempuh atau mengenyam pendidikan selayaknya dan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan Indonesia 2045. Untuk itu pemerintah meluncurkan sebuah program KIPK Bidik Misi atau KIP kuliah yang mungkin menjadi bantuan untuk kita dalam menempuh pendidikan di bidang kuliah itu sendiri, yang dimana UKT kita gratis, lalu kita mendapatkan biaya hidup dan kita bisa manfaatkan untuk keberlanjutan atau pendidikan kita ke depannya. Untuk itu, kami Pamadiksi akan selalu siap sedia untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan dan menyalurkan informasi bidik misi KIP kuliah tanpa memandang ras, agama, gender, etnis, ataupun apapun itu bentuknya sebagai bentuk perbedaan. Untuk itu, kami dari Pamadiksi, terutama untuk saya Ketua Umum yang terpilih tahun 2023, memohon doa dan dukungannya untuk kedepannya ketika kami untuk menjalankan sebuah roda organisasi ini diberikan kelancaran, diberikan dukungan agar semua program kerja yang kita salurkan atau yang kita realisasikan dapat terjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu mahasiswa bidik misi KIPK Universitas Jember dapat menerima informasi KIPK dan bidik misi agar teman-teman semua dapat mengenyam pendidikan sebagai mestinya di universitas kita tercinta. Cukup sekian sepatah dua kata yang saya sampaikan dalam podium forum pelantikan serah terima jabatan pengurus Pamadiksi 2023. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ucapan ataupun kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dimas Purnomo Aji. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Rektor 1 Universitas Jember kepada yang terhormat Profesor Dr. Andes Lamin MKom SC PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kepala Biro 1 sekaligus beliau Kepala Biro 2 Bapak Jasuli SH. Kemudian juga koordinator kesayangan kita ya, Pokja mahasiswa Mas Zarkasi Esos, kemudian juga teman-teman di kemahasiswaan, Ibu Wakor sekaligus juga pembina ya Pamadiksi, Bu Hanum dan Mas Toto ya, kemudian juga semuanya ya Mas Musle, Mas Heri dan yang tidak bisa saya sebut satu-satu, teman-teman protokol juga Mas Taufik, Mas David dan juga Mbak Nisa ya, dan tentu saja yang selalu kita cintai dan kita banggakan adik-adik mahasiswa Universitas Jember khususnya yang tergabung dalam Pamadiksi. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir di sini pagi-pagi lagi kan, tapi semangat ya dan lengkap di sini mulai dari Warek 1 Biro sampai teman-teman kemahasiswaan hadir semua dan protokolnya juga ada 3 lagi gitu ya. Ini kan luar biasa bagaimana kami sangat mencintai adik-adik semua ya. Selamat kepada pengurus baru ya, Mas Dimas dan kawan-kawan ya. Tidak mudah ini dari ratusan bahkan ribuan ya, ribuan kalau 4 angkatan kan sudah lebih dari 6.000 ya, 6.000 siswa bidik misi di UNED ini
mengelola mereka, menggerakkan mereka juga tidak mudah gitu ya. Jadi tolong amanah ini betul-betul dipegang ya, dan saya yakin para pengurus ini adalah yang terbaik dari yang terbaik juga, karena saya tahu betul saringan untuk diterima sebagai mahasiswa KIPK atau yang dulu bidik misi itu tidak gampang ya, tidak gampang. Jadi sekali lagi selamat untuk semuanya juga, dan terima kasih kepada Mas Akil ya yang sudah mengabdi ya, kepada adik-adiknya juga gitu ya, teman-temannya juga sesama penerima beasiswa bidik misi gitu. Saya selalu memantau, selalu mendapat laporan bagaimana kekompakan dari adik-adik yang tergabung dalam PAMA Diksi ini gitu ya. Jadi ini harus dijaga Mas Dimas ya, dan kawan-kawan para pengurus baru ya. Tentu saja para pengurus lama juga harus ikut ya, kan belum lulus toh kan, jadi harus ikut membantu juga mengawal adik-adiknya gitu ya, biar tidak tersesat gitu ya. Harus dikawal di jalan yang benar gitu ya. Jadi kalau saya bicara bidik misi ini atau apa istilahnya ya, sekarang KIPK ini kan sangat inilah gitu, sangat semangat juga sebenarnya, dan sangat ingin memberikan motivasi gitu ya, karena saya juga jadi dokter itu kan penerima beasiswa juga gitu. Jadi saya 6 tahun itu dibiayai oleh negara sampai jadi dokter lah gitu ya. Makanya sangat ini juga, sangat apa ya istilahnya, memahami dan sangat menjiwai juga ya kita sebagai penerima beasiswa gitu. Yang pertama pesan saya itu, gunakan beasiswa itu sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya. Itu uang rakyat, uang negara ya, yang di share ke kita atau dibagikan ke kita gitu ya, agar kita bisa, dulu saya masih ingat betul bidik misi itu kan bilangnya kan untuk memutus rantai kemiskinan gitu. Tapi saya tidak pernah bilang adik-adik mahasiswa kita itu miskin, tidak gitu ya, cuma bilangnya secara ekonomi kurang beruntung gitu aja lah gitu. Tetapi dari situ nanti kita bisa menjadi pemutus rantai itu gitu, sehingga apa yang ada di sekitar kita, saya juga dari keluarga yang tidak mampu gitu ya, tetapi alhamdulillah dengan beasiswa itu saya juga bisa ya istilahnya dari ini dulu lah yang dekat, misalnya saudara-saudara gitu kan, harapannya kan begitu, habis itu tetangga-tetangga gitu, bahkan semuanya gitu ya. Dan ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi saya mungkin pernah cerita bagaimana yang sekarang jadi dosen itu saya beasiswain sampai S2 gitu ya. S2 selesai, tapi saya tidak bilang istri gitu ya, khawatir juga kan gitu ya. Di luar lain di lain anak itu saya juga ada ponaan-ponaan yang yang saya biayai lah gitu ya. Ya itu tadi untuk memutus rantai-rantai itu gitu ya. Sehingga ketika ya untungnya anak itu laki-laki gitu, sehingga tidak ada ini apa-apalah gitu. Awalnya dia tidak mau gitu, tapi saya yakinkan saya tidak punya anak perempuan, jadi jangan khawatir dipek mantu, kira-kira seperti itulah gitu. Akhirnya dia mau gitu. Jadi sampai sekarang akhirnya jadi dosen, dan ketika sudah jadi dosen dia kembali ke saya, intinya mau balas jasa. Apa yang bisa saya lakukan untuk Pak Slamin gitu. Saya cuma bilang lakukan hal yang sama terhadap apa yang pernah saya lakukan pada Anda gitu. Jadi ketika ada orang-orang di sekitar kita butuh bantuan, itu harap Anda juga ringan tangan lah untuk membantu gitu. Itu kan harapan kami kan gitu kepada adik-adik mahasiswa penerima bidik misi ini gitu ya, yang tentunya juga dikoordinir dalam satu wadah paguyuban ini gitu. Saya tahu pasti Anda menyisihkan lah sebagian itu, ya zakat juga lah gitu ya, biar berkah gitu. Dan itu ketika ada teman-teman Anda ya, terutama yang jadi anggota itu ya mudah-mudahan semua aman, semua sehat gitu ya. Tapi kan kita antisipasi juga gitu ya, kita harus ringan tangan lah untuk gotong royong membantu mereka. Bisa juga ya teman-teman lain, tidak harus anggota itu gitu. Ketika kita sudah berlebih gitu kan,
mungkin ada teman-teman di sekitar kita juga yang butuh uluran tangan kita, mohon dibantu juga gitu. Ya, jadi saya pikir itu aja pesan saya, dan jangan lupa juga belajarnya. Bantu-bantu tok tapi lupa belajar ya bahaya juga gitu, karena beasiswa itu juga ada batasnya 4 tahun kan gitu, sehingga ketika tapi yang profesi bisa melanjutkan seperti di kedokteran maupun di dokteran gigi gitu ya, bisa melanjutkan ke profesi-profesi lainnya lah gitu ya. Yang saya nggak tahu itu guru kayaknya masih belum, tapi yang lain lanjutkan ininya beasiswanya gitu, sehingga Anda harus betul-betul lulus tepat waktu ya, belajar yang baik, tunjukkan kalau Anda memang mampu gitu ya, dan layak dibantu gitu kan, karena yang butuh banyak, ya betul banyak. Bahkan tahun ini kita kekurangan kuota, ya jadi bukan hanya kuota internet aja yang kurang gitu ya, kuota bidik misi juga kita, dan kita memohon-mohon gitu ya, hanya ditambah 50 Mas ya, kita nambah lagi. Justru yang mau dikasih kita yang 3T ya, mau ditambah, tapi saya bilang lebih baik yang KIPK aja yang ditambah gitu, karena memang butuh gitu ya. Jadi yang maksud saya, kalau memang Anda keluarga Anda sudah bagus gitu ya, gak apa-apa, Pak serahkan kepada yang lain, meskipun administrasinya susah juga itu gitu, tapi kan kalau Anda memang ingin berbagi dengan teman-temannya ya silahkan gitu, banyak sekali. Dan ini sudah mulai nih di menu siakat saya yang mengajukan penurunan UKT gitu, terutama yang tidak lolos verifikasi kemarin gitu ya. Nah, itu yang maksud saya, Anda kan beruntung terpilih, ya meskipun secara ekonomi mungkin tidak beruntung gitu ya, tapi kan untuk mendapatkan beasiswa itu kan tidak mudah gitu, sehingga amanah itu betul-betul Anda jaga, gunakan dengan bijak. Kemudian juga harapan kami juga belajarnya juga bagus ya, guyup oke ya, tapi guyup yang bagus gitu juga gitu, belajarnya juga guyup. Jadi Mas Dimas, kalau ada anggotanya yang mungkin IPK-nya belum karena kalau IPK-nya tidak bagus dievaluasi juga itu gitu. Jadi belajar juga diingatkan lah. Mungkin tadi kan ada yang seksi-seksi yang begitu gitu ya, atau divisi yang seperti itu gitu, sehingga ikut memantau teman-teman Anda semua gitu. Baik, saya sebenarnya punya pantun sih, tapi mudah-mudahan pas lah gitu ya. Oke, saya ini dipas-paskan aja kalau biar seger lah gitu ya, sebelum saya akhiri gitu ya, pidato saya ini gitu. Baik, para mahasiswa yang tampan, ramah dan cantik. Cakep. Memang cakep sih. Kelihatan cakep karena sering ke salon berdua. Cakep. Selamat untuk pengurus yang dilantik. Ya, mahasiswa Pamadiksi idaman calon mertua. Baik, sekali lagi selamat bagi pengurus baru, dan terima kasih bagi pengurus lama. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk dan keselamatan dalam melaksanakan tugas ya sebagai pengurus Pamadiksi ini, dan tentu juga sebagai mahasiswa Universitas Jember. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama kepada Saudara Daniel Hidayat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara serah terima jabatan pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Marilah sejenak kita menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup acara pada pagi hari ini.
Izinkanlah saya memandu doa dengan cara Islam, bagi teman-teman yang beragama lain bisa menyelesaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan ini berjalan dengan lancar. Hari ini ya Allah, kami berkumpul dalam ruangan ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup acara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pahlawan kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sesi foto bersama. Sesi pertama, kami persilahkan kepada Wakil Rektor 1, Pelaksana Tugas Kepala Biro 1 sekaligus Kepala Biro 2, Koordinator Pokja dan Wakil Koordinator Pokja, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Pembina Pamadiksi, dipersilahkan mengambil tempat. Kepada pengurus Pamadiksi tahun 2023 untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk menghemat waktu untuk yang Pamadiksi yang tahun 2022 bisa bergabung di atas panggung. Sekalian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari Mawa, kami persilakan. Untuk para mahasiswa yang berada di atas panggung, untuk sapnya silahkan diperhatikan. Jadi yang sap belakangnya bisa di antara kepala. Gitu. Oke, jangan lupa senyumnya, fokus ke kamera, Kim menghitung 1, lurus tengah Bapak. Nah, nanti biar kamera yang menyesuaikan. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2.